Oke, Syak. Selamat malam semuanya. Belum. Kali ini kita akan belajar tentang Python. Mungkin kawan-kawan nanya-nanya, Python ini apa sih? Kok sekarang booming banget gitu kan? Mana-mana orang bahas Python, pemrograman bahas Python. Mau kita kuliah juga, dosen nyuruh pemodelan segala macam pakai Python. Apalagi Asyir seismologi kan biasanya ada pemodelan. Nah, David aktuaria, apalagi pemodelan matematikanya lebih kuat. Iya. Bahkan kita sekarang di zamannya serba AI dan machine learning, kita dituntut untuk juga belajar toh. Bukan cuma sekedar hitungan matematis biasa, tapi hitungan yang sifatnya stokastik. Nah, ini nggak apa-apa ya, sedikit review. Jadi dalam dunia matematika gitu kan, dunia hitung-hitungan, itu kita buat model tuh ada dua jenis. Ada stokastik, ada deterministik. Pernah dengar? David mungkin tahu. Nah, Kalau kalau stokastik gimana sih, Bang? stokastik itu dia segala sesuatunya random. Nah, yang random itu kita bakukan supaya bisa kita analisa. Nah, kalau deterministik itu semuanya sudah diasumsikan bakal pasti terjadi. Nah, kalau saya kan sebagai orang statistik nih, background-nya by data. Apa-apa kita memodelkan by data. Maka eh, cenderung ke arah stokastik. Karena kan data itu acak, kita nggak bisa tebak data itu gimana kondisinya. Ada tiba-tiba tinggi, ada tiba-tiba rendah. Apalagi kayak misalkan data-data kayak gempa bumi ya, Sher, ya, atau fenomena alam itu kan benar-benar stokastik banget, karena nggak bisa ditebak gitu. Nah, apalagi kayak yang David kerjakan di aktuaria. Nggak tahu kita orang kan kapan dia harus ini Meninggal. klaim klaim ini kan, klaim asuransi Asuransi. misalnya. Itu kan sifatnya stokastik, jadi ada peluangnya semua. Nah, data science dan AI itu sifatnya stokastik. Beda dengan kalau di FMIPA kan David udah belajar juga ada model deterministik. Deterministik tuh sesuatu yang sifatnya pasti, tidak ada error. Jadi kalau 1+1 sama dengan 2. Itu deterministik. Nah, kalau stokastik 1+1 bisa sama dengan 3. Tergantung kita mentoleransi seberapa jauh penyimpangannya. Nah, itu hati-hati. Nah, nanti Python ini banyak dipakai juga di ranah stokastik tadi. Seru ya? Nanti kita berkenalan di sini. Jadi Python itu bahasa pemrograman yang sangat direkomendasikan saat ini karena banyak library-nya. Library-nya tuh bertebaran di mana-mana. Jadi kita tinggal pip install apa, kita bisa menggunakan library itu untuk keperluan kayak membuat AI apa, memproses AI apa, bahkan untuk hitung-hitungan pemodelan juga bisa. Gitu. Nah, ini Python ini kita bisa akses dengan dua cara, online dan offline. Nah, online itu pakai Google Colab. Google Colab ini tersedia untuk seluruh kita yang punya akun Google. Dan ada juga namanya local development. Local development ini bisa Anaconda, bisa Visual Studio Code, bisa PyCharm, bisa Spider, dan berbagai macam yang sifatnya offline. Apa bedanya kedua ini? Nah, Google Colab itu kita bisa ngedit bersama-sama kodenya nanti. Asalkan kita dikasih akses buat sharing. Nah, jadi misalnya nih, kita bertiga mau buat model apa, mau buat istilahnya upload data apa, dan kita kerjakan keroyokan, enaknya pakai Google Colab. Nanti linknya di-share, kita bisa ngedit sama-sama kode programnya. Nah, kalau local development, dia hanya di prosesnya di komputer kita. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau kita pakai Google Colab, kita enak kolaborasi. Namanya juga collab kan, kolaborasi. Jadi kita enak bisa sharing dan saling berikan masukan dan kawan. Tapi kelemahannya karena dia menggunakan internet. Kalau internet nggak stabil, apalagi kayak jaringan kita yang malam ini tiba-tiba disconnect out, udah wassalam. Jadi kita memproses data Kacau. tiba-tiba putus tengah jalan. Nah, itu kelemahannya. Jadi ada plus minusnya. Dan enaknya Google Colab, kita nggak usah install apa-apa lagi. Kita tinggal pakai akun Google kita buka Google Colab, kita proses semuanya di sana. Jadi saya menyarankan nih ya,
Kalau Google Colab gunakanlah untuk keperluan kuliah ya pemodelannya sederhana dan tidak terlalu memproses banyak data. Tapi kalau untuk tesis yang banyak data lebih baik di dalam lokal laptop aja. Gitu. Apalagi sekarang kita S2 ini terbiasa tugasnya berkelompok toh. Nah, kalau berkelompok kita buat pemodelan, enaknya dia pakai Google Colab supaya kawan kita juga bisa ada kerjaan ya jangan kita aja ngerjain semuanya nanti dia cuma numpang nama di cover. Ya enggak? Sering kejadian di kota-kota besar. Ya yang ngerjain siapa, numpang nama di cover siapa. Itulah suka duka kuliah ya Kak. Nah, local development itu kalau Bukan datanya di gede. ITB ya. Heeh. Jadi local development tuh kalau kondisi datanya gede gitu atau kita memprosesnya dengan algoritma yang agak berputar-putar sehingga proses komputasinya lambat. Itu kita bisa pakai Anaconda. Tapi ini tergantung masing-masing ya, kenyamannya gimana. Kalau saya pribadi saya kurang nyaman dengan Anaconda. Kenapa? Karena dia itu makan memori tuh lumayan gede loh. Kalau kita nginstal Anaconda sama Jupyter Notebook, itu bisa 50 giga hampir bisa dimakannya memori itu. Ya sekitar itu 30 sampai 50 giga tergantung setup yang kita tanam di situ. Jadi lumayan total memori yang dimakannya. Nah, sedangkan kalau Visual Studio Code lebih ringan. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti kita lihat karena Google Colab ini itu versi online. Nah, offline-nya itu Anaconda atau Jupyter Notebook mirip. Nah, ini tadi Google Colab pakai Google Account, dia nggak usah install dan dia kita bisa pakai GPU tuh graphical processing unitnya dari Google. Tapi resikonya karena gratisan tahu sendiri, internet nggak stabil, masalah. Nah ini tadi memerlukan instalasi, yang ini kan nggak perlu install. Nah ini perlu instalasi dan kita install juga library-nya offline, nggak perlu internet akses, tapi nggak ada batas memori, memorinya terbatas hanya pada kemampuan memori dari perangkat gitu. Nah, ini mending langsung praktek aja deh. Ya share screen aja ya. Nanti kawan-kawan bisa coba linknya. Nanti saya share link Google Colab-nya di laptop masing-masing. Tapi untuk kali ini kita lihat dulu ya. Nah, jadi Google Colab itu kayak gini bentuknya. Nah, ini selamat datang di kolaboratori gitu. Jadi kita mengerjakan ini Python ini pilih notebook baru atau new notebook. Bisa kita nanti sharing dengan kawan. Misalkan kayak Asyar mau ngeroyok kode gitu sama kawan kelompok. Pakai Google Colab aja enak. Itu, ini lagi loading. Nah, Google Colab tampilannya sama kayak Jupyter Notebook. Dia nanti bisa kita sisipkan kata-kata kayak label-label gini. Misalkan kita sisipkan cell text. Nah, nanti ada yang namanya teks, ada yang namanya kode. Jadi kita kayak baca notebook gitu loh. Ini kita tinggal klik atas. Nah, panah atas, misalkan kita buat di sini keterangan perkenalan 2 kali. Perkenalan Python misalnya. Kita bold. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Nah, ini tidak dihitung sebagai kode program. Dan tampilannya lebih enak. Jadi kita bisa memecah-mecah keterangan tiap kode dengan ada bab. Kayak kita baca buku. Gitu. Makanya namanya Jupyter Notebook. Jadi kayak buku catatan. Nah, Jupyter Notebook versi online-nya itu Google Colab gitu. Kita kasih nama di sini bisa belajar Python. Nah, jadi kalau yang versi online dibilang Anaconda dan Jupyter Notebook tadi kayak gini juga bentukannya, tapi dia nggak usah connect internet. Cuman seringkali makan memori gede. Makanya kemarin kayak Asyar, aku suruh apa install Visual Studio Code. Dia tampilannya benar-benar full kode tanpa kita bisa insert apa bagian-bagian untuk judul kayak judul bab gini, tapi
dia lebih ringan. Dan kalau Jupyter Notebook ini atau Google Colab ini bakal kepake kalau ke tesis sih sebenarnya. Karena kita mau presentasi kan, nggak mungkin kita presentasi tanpa ada keterangan-keterangan yang bisa dikenalin orang atau penguji dengan mudah, kayak gini kan, gitu. Jadi kalau di Python itu tadi dibilang katanya ada library. Nah, library itu sudah dikembangkan oleh beberapa developer. Jadi Python ini sifatnya open source. Berarti dia gratis, bisa dipakai siapa aja, dan siapa saja bisa berkontribusi terhadap pengembangan Python. Kontribusinya apa? Library. Nah, dari library itu berkembang terus, dan itu selalu update itu. Nah, kalau untuk di Python, kita mau install library gitu ya. Untuk Google Colab ini biasanya kita nggak perlu pip, kecuali library yang sangat jarang ya. Untuk library yang biasa dipakai kayak Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn gitu, Keras dan lain-lain, itu kita tinggal import aja. Nggak perlu install. Nah, tapi kalau misalkan yang nggak ada di ini, nggak ada dan jarang dipakai orang, kayak misalkan apa tuh, Librosa yang saya pakai untuk tesis saya, untuk pengelolaan suara. Kita harus install apa nama library-nya. Install dulu library-nya, baru kita bisa bekerja dengan bantuan library itu nantinya. Nah, kalau yang sudah banyak dipakai orang kayak Matplotlib itu untuk membuat grafik matematika. Ada juga namanya itu NumPy. NumPy ini yang paling sering dipakai untuk proses kalkulasi data matematika. Nah, kalau import misalkan Matplotlib, NumPy sama biasanya Seaborn. Seaborn ini kita untuk visualisasi data. Nah, 3 ini biasanya sudah ada di dalam Google Colab yang online ini. Jadi kita nggak perlu pakai pip install. Nah, kalau dia belum ada, kita harus pakai pip install. Kita bertahap aja ya, pelan-pelan ya. Nah, misalkan kita mau running kodenya, enaknya kalau Google Colab ataupun Jupyter Notebook, dia kita runningnya bisa per bagian kayak gini. Nah, play. Nanti kalau dia berhasil, ada tandanya dia. Jadi hari ini kita berkenalan dengan Google Colab dulu. Nanti, untuk pertemuan selanjutnya kita berkenalan dengan Visual Studio Code ya. Jadi Google Colab ini, nah nanti ada prosesnya tuh. Oh, ada yang error. Ternyata apa di sini? Oh, Matplotlib salah ketik. Oke. Tidak ada. Yang lain sudah benar. Nah, kalau dia ada error nanti ada pemberitahunya langsung di bawah. Oke, nah kalau kayak gini conteng berarti udah berhasil sintaksnya gitu. Nah, ini aku bagikan ya untuk kamu belajar kode di sini aja. Ini udah aku pisahkan aksesnya. Nah, enaknya kalau di Google Colab kita bisa siapa saja memiliki link itu bisa edit. Makanya dia disebut kolaborator. Misalkan suatu saat David mau memperbaiki kode yang salah, sudah dikasih akses sama kawan, kawan ternyata berkendala, kita bisa backup si kawan itu gitu kan. Nah, kirim ke WA aja ya. Nah, tapi kalau si Asyar itu kemarin diajarinnya lebih banyak ke ini ya, Spider ya. Oh iya, sebenarnya sih yang ya, soalnya teman-teman ada juga sih teman yang pakai Jupyter. Cuman ya emang itu Jupyter susahnya kalau kita mau baca di Spider karena beda ekstensi ya. Kalau kayak ini kan Google Colab sama Jupyter kan dia ekstensinya IPYNB. Dan itu kalau di running di Spider itu ternyata nggak bisa kebaca sempurna dia. Jadi Nggak bisa. agak ribet. Mm-mm. Hmm. Mungkin Spider emang itu dulu Spider awal itu belajar siapa rekomendasi kemarin? Bisa juga Spider sih sama di, PyCharm, tapi
emang Bang. dosennya kebetulan dosennya yang apa ya, lebih suka pakai Spider. Padahal teman-teman juga itu banyak yang pakai, ada yang pakai Jupyter. Tapi kayaknya kalau Visual Code sepengetahuanku nggak ada sih teman yang pakai. Kebanyakan pakai Jupyter. Ya mungkin alasannya karena itu sih yang setahu teman kayak gitu juga. Jadi bisa di running bagian-bagiannya. Jadi kayak kalau ada error itu gampang buat diperbaikinya. Tapi dia library apa add-ins-nya kurang ya, kayak kemarin aku kasih tahu kan. Nggak bisa kita install black box untuk ngetahuin penjelasan kode, nggak bisa kita install Ya, apa snapcode untuk apa istilahnya screenshot kode tertentu aja yang mau kita tampilkan nanti di laporan gitu kan. Nanti kita belajar juga. Kemarin Asyir udah belajar duluan karena dia perluan tugas. Nanti kita David juga kita bagikan lah. Tapi kita Bang. bertahap aja ya. Nah, kita balik ke materi tadi. Nah, inilah yang Google Colab tadi. Nah, untuk yang offline nanti aku kenalkan Visual Studio Code aja ya. Biar kita bisa kenalkan tool pendukungnya juga. Karena itu sangat membantu. Seluruh codingan program tuh kalau kita kerjakan offline itu sangat bisa terbantu banget dengan Visual Studio Code itu. Makanya di mana-mana ketika di YouTube orang pasti kalau tutorial ngoding pakai Visual Studio Code, nggak pernah yang lain. Bener nggak? Sangat jarang. Nah, jadi kalau kita sudah punya akun Google, login aja pakai akun Google, ketik collab.google.com. Nanti langsung nyambung ke si Google Colab-nya gitu. Tinggal nyim notebook kayak tadi. Nah, kalau misalkan mau berbagi dan kawan tinggal share link, kasih akses editor gitu kan. Sehingga dia bisa ngedit kode kita juga gitu. Nah, perbedaannya apa di sini? Coba lihat di sini ada untitled.ipynb. IPYNB ini kalau file kode program kita itu pakai format kayak di Google Colab atau di Anaconda, ya Jupyter Notebook tadi, yang dia banyak catatan-catatan, bisa dikasih judul-judul, itu namanya IPYNB. Kalau 100% murni kode program, yang kayak di Visual Studio Code, kayak di Spider, di PyCharm, itu belakangnya .py. Itu cara membedakannya. Jadi kalau kita lihat IPYNBO, ini pasti bikinnya pakai Anaconda atau ya Google Colab tadi. Nah, kalau misalkan PY.py, oh berarti ini pakai eh, Google, pakai Visual Studio Code, pakai PyCharm dan lain-lain yang sifatnya offline. Jadi caranya bedakannya kayak gitu. Nah, tadi kolaboratori. Nah, ini kan kita lihat di atas tuh ada RAM. Jadi setiap itu dikasih RAM sampai 12,569 giga. Dan disknya 100 giga. Jadi lebih dari itu kita harus bayar premium. Jadi nanti ada apa meterannya di atas, RAM kita udah full atau enggak, disk kita udah full atau enggak di setiap akun Google Colab kita. Kalau full dia akan otomatis mengarahkan kita untuk pakai kartu kredit per bulan bayar untuk pakai yang premium. Atau kalau sekarang bisa, misalkan kalian bayar kartu kredit, kalau nggak punya PayPal, bisa pakai Bank Jago atau Bank Jago nggak? Yang virtual bank gitu. Nah, bisa pakai itu. Atau pakai VCC, virtual credit card misalnya. Karena males ngurus-ngurus kartu kredit, takut ditagih-tagih atau takut kebawa nafsu, padahal cuma mau bayar pakai PayPal, ya udah bisa pakai virtual credit card. Tapi kalau mau gratisan ya udah terima aja kondisinya si Google Colab dengan fasilitas seperti ini. Nah, ini tadi import library, import NumPy, import TensorFlow gitu. Apa bedanya SNP sama SPF dan lain-lain? Ini kita bisa lihat ya. Itu tadi kan cuma import library doang. Tapi nggak ada NP, nggak ada si apa TF tadi. Nah, kalau ini eh dulu. Oke. Kita
Conteng aja. Nah, kalau NP nih, ini artinya apa? Untuk fungsi-fungsi yang dijalankan dengan library NP, nanti fungsi itu harus didahului dengan kode NP. NP berarti dia dijalankan dengan NumPy. Nah, kalau TensorFlow TF misalnya, itu hanya aturan baku. Kalau kita mau sikat NumPy dengan num aja, TensorFlow dengan tensor aja bisa sebenarnya. Itu tidak ada masalah. Cuman orang karena sudah kebiasaan dan nyamannya seperti itu, makanya disikatnya TF, makanya disikatnya NP. Tapi kalau mau kita ganti yang lain boleh, tapi yang ini nggak boleh diganti. Ini harus sesuai dengan nama library aslinya. TensorFlow ini untuk machine learning juga, untuk kita memproses AI. NumPy ini untuk proses matematiknya. Nah, TF titik version. Ini apa TF titik version? Itu kita mau ngecek TensorFlow-nya versi berapa. Nah, jadi ingat ya, kalau misalkan kita sudah import NumPy SNP, import TensorFlow STF, maka seluruh fungsi yang dijalankan dengan library TensorFlow harus didahului dengan TF. Harus didahului dengan NP. Makanya kemarin kasusnya si Asyar itu, formula matematiknya untuk variabel didefinisikan NP titik gitu. Ya kan Asyar ya? Nah, Ya, ya, itu benar. itu artinya apa? Operasi matematikanya dijalankan dengan fasilitas atau library dari NumPy ini tadi gitu. Itu sama aja kayak ini David membahas rumus. Misalkan X tambah Y sama dengan 5. Titik dalam kurung 1. Ya enggak? Persamaan kan bisa matematik. Kemudian Y dibagi 5 sama dengan Z. Titik 2. Maka substitusikan Y ke dalam X tambah Y untuk mendapatkan nilai Z. Substitusi 1 dalam kurung ke 2 dalam kurung. Ya gitu kan misalnya kan? Nah, kayak gitulah alur kita berpikir nulis kode program. Jadi, analogikan, kita nulis kode program itu sama kayak menyelesaikan matematika. Nah, misalkan kita udah buat pernyataan NumPy SNP, TensorFlow STF. Berarti itu jadi kayak dalam kurung 1, dalam kurung 2. Nah, kalau kita mensubstitusikan si NP ke dalam persamaan yang baru, maka kita harus mencantumkan NP-nya kan di dalam situ, mencantumkan TF-nya kan, karena dia sudah didefinisikan sebagai persamaan yang baru. Jadi logikanya kayak logika orang bermatematika lah sebenarnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi jangan sampai ketinggalan, tiba-tiba, loh kok aku udah running nggak berhasil, ternyata gara-gara lupa nambahin NP-nya di operasi yang di dalam situ. Kita lupa nambahin TF-nya, jadi nggak jalan. Padahal kita mau jalanin variabel itu dengan fitur-fitur yang memang ada di NumPy maupun di TensorFlow maupun di library lainnya gitu. Kita hapus dulu ini. Mana ini? Ini nih kita ke konsep dasar sebenarnya. Print itu artinya mencetak tulisan. Nah, kalau dia ada tanda petik, itu artinya data yang dituliskan itu bentuknya string atau kata-kata yang bakal langsung tercetak. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada tanda petik? Misalkan saya mau buat print NP misalnya. Berarti data atau persamaan atau model yang sudah didefinisikan sebagai NP itu yang akan di-print. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dia tidak ada tanda petik dianggapnya sebagai variabel si NP dan TF tadi dan variabel-variabel sejenis. Tapi kalau misalkan dia ada tanda petik berarti dia tidak ada variabel. Jadi dia dicetak sesuai dengan apa yang ada di dalam tanda petik. Kita coba ya. Biasanya kalau orang belajar programming itu nggak afdol kalau dia nggak pakai Hello World. Nah, ini kalau kita kelamaan pakai Google Colab, kita nggak bergerak, kita dianggap robot, bukan manusia yang menjalankan. Nah, kita conteng aja. Nah, itulah. Nanti tiba-tiba internet kita lemot, kita tinggalkan ke arah saking lemotnya, ternyata time out, muncullah peringatan. Apakah Anda robot? Nah, itu kelemahan Google Colab. Sering muncul kayak gitu. Tadi matplotlib plot NumPy S6
as SNP. Terus Seaborn ST. Gitu. Misalnya gitu. Nah, nanti kita tambahkan lagi baris kode yang baru. Ini perkenalan library Python. Ini bukan perkenalan, lebih kepada penyiapan library. Nah, kita bisa masukkan lagi add kode. Nah, kalau add kode itu nanti kita hanya dikasih kotak untuk running kode kayak gini. Nah, kalau add text nanti kita dikasih teks kayak gini gitu. Tinggal klik edit pensil. Nah, kita bisa edit gitu. Nah, kayak kita nulis di inilah. Kita nulis di hapus. Kayak kita nulis di buku diary gitu. Makanya notebook. Nah, kalau di sini kita buat aja tes Python ya. Tes Python. Nah, kita buat judul. Nah, misalkan kita mau mencetak Hello World. Kita print aja. Print dalam tanda kutip Hello World. Kita running, nanti muncul di bawahnya Hello World. Nah, Hello World. Outputnya langsung ada di bawah. Nah, ini tes Python 1 aja. Ini untuk mencetak tulisan-tulisan. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau print tadi kita gabungkan dengan persamaan matematika misalnya? Kita simpan dulu. Tes Python 2. Kita tambahkan teks dulu untuk pemisahnya. Kita klik edit. Nah, oke. Tes Python 2. Dikasih bold. Oke. Nah, kita insert kode lagi. Misalkan gini. NP sama dengan Y tambah Z misalnya ya. Titik sorry. Kan sama dengan nah, kemudian NP sama dengan NPX, NPY sama dengan Z tambah 2. Gitu misalnya ya. Berarti Z tambah 2, X tambah 2. NPX, sorry. NPX, NPX. Nah, maka kita akan suruh running NPY. Kita print gitu NPY-nya ya. Print NPY. Hasilnya seperti apa coba kita lihat. Oh, error. Apa errornya? Kita lihat. NP is not defined. Lalu. Oh, sorry. Jangan NPX dulu. Saya langsung diasumsikan aja X sama dengan 5 dulu ya. Bentar ya. Iya, X sama dengan 5. Saya pakai NP. NP itu kalau dia ini. Nah, kalau kita print Y. Sorry. Nah, 7. Itu persamaan matematika biasa. Nanti kalau NP itu kalau dia pakai yang lebih rumit lagi. Yang butuh rumus matematika gitu. Jadi ini sama aja kita
Jadi di sini nggak usah pakai tanda petik. Kenapa? Karena dia variabel. Jadi namanya bahasa program itu selalu di sini instruksi fungsinya, di sini variabelnya. Kalau dalam matematika fx, print to f-nya, x itu variabel dalamnya. Jadi sebenarnya matematika sama pemrograman tuh saudara kandung. Saudara kembar sebenarnya. Codingan program gitu, kita programming sama menyelesaikan persoalan matematika itu sama-sama kita berhadapan dengan saudara kembar. Ya kita bisa memakai logika yang sama dengan codingan program, ya kita juga bisa memakai hal yang sama untuk menyelesaikan persamaan matematika. Gitu kawan-kawan. Tes Python 2. Nanti kita bisa explore lagi. Ini untuk perkenalan aja. Ada library, ada tes print data, ada memasukkan variabel. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Kita save aja ya. Biar dia nanti nyimpan yang terbaru, kalian nanti cek di link aja. Kalau udah di-share, yang penting kalian login ke akun Google, nanti kalian bisa ngedit datanya. Nah, udah saya setel sebagai editor. Kita balik ke materi bentar ya. Oke. Kita bisa nyeting nantinya di dalam Google Colab tadi, kita mau pakai GPU atau TPU. TPU itu itu untuk yang lebih berat. GPU itu yang biasa lah gitu. Graphics Processing Unit. Graphics. Jadi ini lebih ke banyak AI biasanya, AI yang pakai pendeteksian gambar. Dan pokoknya banyak grafik atau gambar itu pakai Graphics Processing Unit. Kalau misalkan AI yang lebih berat lagi dari itu, Tensor Processing Unit TPU. Nah, bisa kita setting salah satunya atau kita bisa pakai dua-duanya dengan cara pilih non gitu. Jupyter Notebook skip aja ya. Kapan-kapan lah kalau kita memang mau bahas, tapi saya pribadi lebih nyaman kalau pun mau pakai yang model kayak Jupyter Notebook pakai Google Colab aja sekalian gitu ya, biar nggak usah makan memori laptop banyak install ini itu, ternyata kita nggak ada simpan memori sisa untuk codingan program ataupun ngerjain tugas lainnya gitu. Nah ini next time aja lah ya, kita ke Visual Studio Code nanti kita installnya pakai Conda. Nah ini Python ini didukung oleh beberapa library seperti ini. Ada BioPython itu untuk biostat. Biostat itu mengukur statistik tapi dari pendekatan yang biologinya gitu. Biasanya mengukur ketahanan hidup sel, mengukur ketahanan hidup istilahnya makhluk hidup. Nah, ada lagi NIPY, ada lagi DIPY, ada SunPy lagi, ada AstroPy. AstroPy itu untuk ini astronomi. Atau ini PyMac 3, ada juga Simpec gitu kan. Ada MedPy dan lain-lain. Itu semua bisa didukung oleh ekosistem yang ada ini gitu. Nah, yang core tuh yang paling inti, yang perlu kawan-kawan benar-benar ingat, SymPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Srray, sama NumPy. Ini semua dipakai kebanyakan dalam operasi matematik dan itu biasanya dipakai juga dalam tugas kuliah kalian nantinya. Tapi kalau kalian mau naikkan levelnya ke machine learning, ke AI, itu ke yang spesialis tadi. Ada scikit-learn, ada scikit-image, ada Python, ada Cython, kan Cython maksudnya CYTON, bukan Cython ya. CYTON, Cython. Itu untuk start model ada juga. Pokoknya itu lebih expert lagi. Semuanya dasarnya language-nya Python. Jadi Python ini pengembangannya luar biasa sekarang karena dia tadi open source, dia kita bisa explore library lebih banyak, sehingga banyak orang pun pada akhirnya mengembangkan ekosistem ini ya berasal dari kebijakan Python yang bisa digunakan gratis. Nah, bedanya dan MATLAB apa? MATLAB lebih sederhana memang, tapi hanya bisa diakses kalau kita punya premium account kan. Selama ini untungnya kita difasilitasi kampus untuk MATLAB. Nah, kalau kita udah lulus, apa kita mau pakai MATLAB terus? Itu kemarin balik diskusiku sama Asyir. Iya ya, nanti kalau di kantor balik lagi, emang kita bisa pakai MATLAB lagi. Padahal MATLAB nggak murah loh harganya untuk lisensinya. Makanya
Kemarin akhirnya diputuskan, aku harus belajar Python kata Asyar. Bener itu. Python itu kenapa harus belajar? Karena dia terbuka, open source, semua bisa mengembangkan. Sehingga nggak perlu kita pakai fitur-fitur premium gitu. Nah, perkenalan kita sampai di sini. Nanti masalah library bisa cek di WA grup yang sudah di-sharingkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak, Bang. Kita Masih perkenalan dulu. dulu ya. Dulu intinya. Kalau sintaksnya kita Ya. lanjutkan minggu depan, sekalian kita pengenalan Visual Studio Code. Nah, ini. Visual Studio Code-nya linknya aku share di grup ya, supaya nanti diinstal dulu Visual Studio Code-nya, supaya nggak makan waktu kita nginstal lagi, didemokan di sini langsung gitu kan. Kalau kita mau pelajarin lagi. Nanti modulnya aku share juga ya nih ya, modul PDF-nya. Supaya kalian juga bisa ngetting-ngetting sendiri. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya di grup. Oke. Sampai sini sudah clear ya untuk perkenalan awal. Kita slow down aja dulu tapi dalam gitu, daripada kita kebut tapi ternyata banyak kelompat fundamental atau dasarnya nggak kokoh gitu kan. Oke. Dari Asyar gimana? Yang kemarin request mau belajar Python, ada pertanyaan? Sebenarnya itu dulu deh kalau pengenalan apa namanya basicnya dulu. Nanti kan paling ya kalau saya coba-coba kalau misalnya mungkin ngetes-ngetes dulu ya. Nanti kalau misalnya base minggu depan mau diskusi lagi ya paling kalau ada yang ditanyakan ya paling setelah Iya. materi minggu depan. Sekarang diskusi mungkin itu aja dulu. Oke ya, kalau kayak gitu ini udah jam berapa nanti kalian ngantuk pula. Jadi modulnya ini praktis ya, lebih enak dipahami. Saya juga terbantu dengan materi dari dosen ini karena beliau ngajarnya enak memang. Apa sangat terstruktur, praktis, bisa langsung praktek. Gitu. Aku izin stop recording ya.